Halo anak-anak, apa kabarnya pagi ini? Saya harap semua anak-anak dalam keadaan sehat dan sukacita. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tema 6 pembelajaran IPA. Yang kita bahas hari ini adalah pubertas. Tapi sebelum kita membahas tentang pubertas, kita berdoa lebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini karena Engkau telah menyertai kami, memimpin kami sehingga kami dimampukan untuk melakukan pembelajaran pada hari ini. Pimpin kami, pimpin hati dan pikiran kami supaya apa yang kami pelajari boleh kami terima dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, seperti yang saya katakan tadi, kita akan membahas tentang pubertas. Apa sih pubertas itu? Pubertas itu adalah peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Jadi dari anak-anak beralih menjadi dewasa. Nah, peralihan ini boleh dikatakan dengan akil balik atau usia remaja, ya. Nah, sebelum kita masuk ke usia remaja, kita akan tahu dulu bagaimana pertumbuhan manusia, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Pertama, manusia itu dimulai dari bayi, ya. Setelah bayi masuk ke balita. Setelah balita menjadi anak-anak. Setelah anak-anak bertumbuh lagi menjadi remaja. Setelah remaja tumbuh menjadi dewasa. Setelah dewasa menjadi tua. Nah, itulah proses pertumbuhan manusia. Sekarang kita kembali tentang pubertas. Pubertas itu terjadi pada anak perempuan maupun anak laki-laki. Apa sih ciri-ciri pubertas pada anak perempuan? Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pubertas yang terjadi pada anak perempuan. Masa pubertas pada anak perempuan rata-rata terjadi pada usia 11 tahun, ya. Tak perlu khawatir jika pubertas terjadi lebih cepat atau lebih lambat. Namun harus waspada jika mendapati ada kondisi yang merugikan atau mengkhawatirkan. Nah, jika pubertas terjadi pada anak perempuan tentu diiringi beberapa tanda, ya. Tanda itu yang muncul adalah payudara mulai tumbuh, itu untuk perempuan. Kemudian yang kedua, payudara kadang-kadang tumbuh tidak bersamaan dan sangat halus, ya. Kemudian yang ketiga, rambut publik mulai tumbuh. Itu ciri-ciri yang ketiga. Sedangkan ciri-ciri yang keempat, rambut di kaki dan lengan tumbuh lebih banyak pada beberapa anak perempuan, ya. Kemudian ciri-ciri dan tanda pubertas yang muncul kemudian setelah yang saya sebutkan tadi, payudara terus tumbuh dan menjadi lebih penuh, ya. Kemudian sekitar 2 tahun setelah mulai pubertas, anak perempuan mulai mengalami menstruasi atau haid setiap bulan, ya. Kemudian lagi ciri-ciri yang selanjutnya, rambut publik menjadi lebih kasar dan keriting, ya. Kemudian tanda-tanda berikutnya, rambut di bawah lengan mulai tumbuh. Pada beberapa anak perempuan, rambut juga tumbuh di bibir atas dan ini adalah hal normal, ya. Kemudian tanda-tanda berikutnya, berkeringat lebih banyak dan mulai muncul jerawat dalam bentuk bintik putih, hitam
dan yang biasa dipecah atau mengalami erupsi, ya. Kemudian mengalami keputihan. Anak perempuan tumbuh makin tinggi sejak mulai datang bulan sekitar 5 sampai 7,5 cm setiap 1 sampai 2 tahun hingga mencapai umur dewasa. Kemudian lagi ciri-cirinya bobot bertambah sering, ya. Bobot kita, anak cewek-cewek, anak perempuan bertambah tinggi, ya, bertambah besar. Contohnya misalnya pinggul melebar dan pinggang makin kecil. Lemak tumbuh makin banyak di punggung dan lengan bagian atas serta paha, ya. Nah, apa sih ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki? Nah, sekarang saya akan sampaikan apa ciri-ciri pubertas pada usia anak laki-laki, ya. Dia akan mengalami pubertas pada usia 12 tahun. Namun tak perlu khawatir jika terjadi lebih cepat atau lebih lambat. Meski begitu, orang tua patut waspada jika terjadi perubahan dan cenderung negatif atau merugikan. Pada anak laki-laki ada beberapa kondisi yang menandai sedang dalam masa pubertas. Apa saja sih ciri-cirinya? Ya, yang pertama, ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki, penis dan testis terus tumbuh serta skrotum menjadi makin gelap. Rambut publik makin tebal dan keriting. Kemudian lagi ciri-cirinya, rambut di bawah lengan mulai tumbuh. Berkeringat lebih banyak. Kemudian bagian dada mulai tumbuh yang tidak sama dengan payudara laki-laki. Kemudian mengalami mimpi basah. Apa ciri-ciri yang lainnya? Suara anak laki-laki pecah dan cenderung ngebas, tidak cempreng seperti sebelumnya. Pada tahap awal, anak laki-laki merasa suaranya ngebas selama beberapa menit dan kembali cempreng di waktu berikutnya. Kemudian ciri-ciri berikutnya adalah berjerawat. Tumbuh makin tinggi sekitar 7 sampai 8 cm per tahun dan menjadi lebih berbobot, ya. Nah, anak-anak dalam masa pubertas ini, anak-anak harus tahu bagaimana menyikapinya. Ya, bagaimana kita harus bersikap, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Yang pertama yang harus kamu lakukan ketika menghadapi pubertas yaitu atasi bau badan, ya. Kemudian rawatlah jerawat. Kemudian yang berikutnya antisipasi pertumbuhan tubuhmu, ya. Kemudian lagi sikapilah perubahan suasana hatimu, ya. Jangan bandingkan dirimu sendiri dengan orang lain. Kemudian apa yang harus kamu lakukan? Antisipasi munculnya hasrat seksual. Nah, bagi anak-anak yang sedang puber, karena ada hasrat seksual, kamu harus mengatasinya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian anak-anak harus carilah seorang untuk mencurahkan isi hati. Misalnya kalau yang laki-laki boleh berbicara kepada ayah atau papanya. Kalau yang perempuan bicara kepada mamanya. Tidak boleh malu kalau menghadapi pubertas. Nah, anak-anak, saya kira hari ini anak-anak sudah menyimak, memperhatikan dan memahami tentang pembelajaran IPA pubertas pada hari ini. Nah, untuk kesimpulannya, anak-anak harus mengambil sikap di dalam menghadapi puber, ya. Jangan
takut, tapi harus berkonsultasi dengan ayah atau ibu bagi anak-anak yang ada di rumah. Oke, saya kira cukup. Kita akan berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini kami sudah membahas tentang pubertas. Kiranya Tuhan menyertai kami semua, demikian juga anak-anak kami yang bertumbuh menjadi remaja supaya mereka boleh menyikapi pubertas ini sebagai anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye. See you.